Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi raganti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang termuliakan Nauso Adicito, yang luhur Samanera dan para Atasilani, yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang hadir maupun yang bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Selamat malam, Namo Buddhaya. Satihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Izin Ibu Bapak untuk buka masker sementara. Pada kesempatan malam ini kita kembali bersama untuk melakukan perbuatan baik dengan belajar Dhamma. Sarananya untuk meningkatkan pemahaman, mengokohkan keyakinan pada Tiratana, sehingga langkah kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik akan semakin kokoh, semakin mantap. Ketika kita mempunyai pemahaman yang baik dan mempunyai keyakinan yang kokoh. Itulah pentingnya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita menyisihkan waktu kita gunakan bersama untuk belajar Dhamma seperti pada saat ini. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda sekalian belajar Dhamma dengan batasan tema atau topik, yaitu memahami 3 tahapan jenis kebahagiaan. Saya yakin walaupun belum bertanya kepada Anda sekalian, Ibu Bapak, bahwa Anda, kita semua dalam menjalani kehidupan ini berharap, bercita-cita, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun usaha, harapan, cita-cita itu tidak lengkap ketika kita tidak memahami 3 tahapan jenis daripada kebahagiaan. Harapan, cita-cita, perjuangan, dan usaha Anda, kita semua dalam kehidupan akan lebih baik apabila kita mempunyai pemahaman bahwa ada tahapan, ada jenis-jenis kebahagiaan yang perlu kita ketahui, lantas kita sinkronkan dalam upaya menjalani kehidupan ini agar kita bisa hidup bahagia. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, saya akan langsung saja mengajak Anda sekalian untuk memahami 3 tahapan jenis daripada kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan yang bersifat atau jenisnya umum adalah kebahagiaan di mana kita sekarang berada, yaitu kita hidup di dunia. Hidup di dunia yang kita jalani bersama ini bisa menderita, juga bisa bahagia. Tergantung
kepada diri kita. Tergantung pola pikir kita dan bagaimana mengelola akan sumber daya potensi yang ada pada diri kita. Ketika kita memahami kehidupan ini dengan benar, kita mengelola potensi diri kita sebaik mungkin. Siapapun Anda, apapun kepercayaan dan keyakinan, termasuk jika harus menggunakan istilah status, tidak akan tergantung kepada hal itu semua. Siapa Anda, apa kepercayaan Anda, dan status Anda. Dengan syarat apabila bisa memahami kehidupan ini dengan benar, bisa mengelola potensi sumber daya kita sebaik mungkin. Maka Anda, maka kita, siapapun bisa terhindar, setidak-tidaknya mengurangi daripada penderitaan dan terbuka peluang untuk bisa mendapatkan apa yang dinamakan kebahagiaan yang menjadi pengharapan, cita-cita pada umumnya orang hidup di dunia ini. Karena potensi kita punya, ajaran agama kita meyakininya, tinggal sejauh mana kesungguhan kita untuk mengembangkan sumber daya potensi yang sejak terlahir sudah kita bawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, ketika orang bisa sungguh-sungguh tekun dalam usahanya, kesungguhan, ketekunan dalam usahanya akan membawa penghasilan yang baik. Ketika penghasilan yang baik yang diperoleh dengan usaha yang tekun, lantas dia bisa kelola dengan benar, maka orang tersebut, siapapun apapun kepercayaannya dan status sosialnya, orang akan berkecukupan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ketika orang berkecukupan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, Ibu Bapak, itulah sebab, itulah kondisi, itulah sarana potensi kebahagiaan yang dibawa sejak terlahir, terkondisikan dengan kecukupan akan kebutuhan yang diawali dengan usaha yang tekun, sungguh-sungguh, dan dikelola dengan benar. Istilah umum dikatakan dia berkecukupan, dia orang punya banyak materi. Maka orang bahagia dalam keberadaannya, karena orang tersebut mempunyai apa yang dibutuhkannya dan bisa menggunakan apa yang dibutuhkannya dalam hidup ini. Itulah kebahagiaan di dunia ini. Faktanya banyak orang berupaya dengan sungguh-sungguh, ketekunan dalam upayanya dan mendapatkan hasil, dikelola dengan baik, orang tersebut hidupnya kecukupan. Maka kebahagiaan tidak harus di tempat tertentu orang akan bahagia.
Tetapi tidak bisa dipungkiri kebahagiaan sebagai potensi yang dibawa sejak terlahir, mesti ada kondisinya, yaitu ketekunan membawa penghasilan yang baik dan dikelola dengan baik pula. Sebagai kondisinya, kebahagiaan didapatkan dengan memiliki dan bisa menggunakan apa yang dimilikinya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itulah kebahagiaan yang gampang dan bisa untuk didapatkannya. Kebahagiaan di dunia ini. Tahapan pertama, jenis kebahagiaan yang pada umumnya orang sudah dapatkan. Mau tambah kebahagiaan? Ya Bante, bisa. Karena potensi ada pada diri kita. Ibarat kalau kita punya bahan baku, anggap sajalah ambil contoh makanan singkong. Mau dibuat singkong goreng bisa, mau dibuat keripik bisa, mau dibuat tape juga bisa. Karena mempunyai bahan baku. Demikian pula ketika kita mencoba untuk mengajak diri, melihat ke dalam diri, introspeksi diri bahwa kita terlahir itu bawa potensi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sudah didapatkan, kebahagiaan yang disebabkan oleh kecukupan akan yang dibutuhkan, memiliki dan bisa menggunakan materi karena ulet, tekun mengerjakan tugasnya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika hal itu telah dicapainya, bisa siapapun dan apapun kepercayaannya, orang bukan hanya dipercaya pada keluarganya karena tekun, ulet, dan mengelola dengan baik, terbangun karakter yang positif, maka lingkungan, teman, sahabat pun percaya kepada orang tersebut, dan orang tersebut akhirnya didaulatkan, akhirnya dipilih. Anggap sajalah ketua RT, lurah, camat, lebih jauh lagi posisi status sosial yang seringkali orang juga mencarinya. Ketika orang mendapatkan tempat yang terhormat dalam kehidupannya di masyarakat, dihormati, keluarganya dihormati, lingkungannya dihormati orang banyak. Karena apa? Bukan semata-mata posisinya, justru posisinya itu hanya kelanjutan daripada kesungguhan, ketekunan, mengelola apa yang telah dimilikinya, digunakan sebaik-baiknya. Kepercayaan itu muncul pada lingkungannya, pada di luar lingkungannya, lantas mendapatkan posisi itu. Bukan dicari, tapi posisi yang menantinya. Dihormati bukan dicarinya, tetapi dihormati itu konsekuensi daripada kebajikannya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, potensi untuk bahagia dalam dirinya, karena lahir membawa potensi, begitu mendapatkan posisi yang dihormati orang banyak masyarakat, itulah kebahagiaan. Dalam tahapan awal, jenis kebahagiaan pada umumnya di dunia ini orang yang mencarinya.
Mau bahagia lanjut lagi, tambah lagi? Mau Bante? Bisa. Seperti tadi analogi atau ilustrasi, punya bahan baku singkong mau dibuat berbagai macam jenis makanan, bisa. Karena kita lahir membawa potensi untuk bahagia. Ketika anak-anak Anda sebagai orang tua, Anda didik dengan baik, Anda kasih asupan yang bergizi, Anda kasih wawasan yang bukan jangka pendek, tapi juga skala global. Lantas anak-anak keluarga Anda menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu akan posisi bakti dan hormat kepada orang tua. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itulah pemicu, itulah sebab, itulah kondisi untuk munculkan, mengembangkan potensi kebahagiaan di mana kita berada di dunia ini. Tahapan pertama, jenis kebahagiaan ini pada umumnya bersifat umum, orang mencarinya. Di awal tadi ibu bapak, saudara-saudari sedama, hidup ini memang berharap, bercita-cita, berjuang agar hidup ini bahagia. Tetapi sangat penting kita mempunyai pemahaman bahwa kebahagiaan itu bertahap. Kebahagiaan itu jenisnya macam-macam. Supaya apa? Supaya tidak berhenti, supaya tidak mandek kepada jenis kebahagiaan yang pada umumnya di dunia ini orang yang sangat tertariknya, orang yang mencarinya, ketika memahami bahwa kebahagiaan itu bertahap, kebahagiaan itu banyak jenisnya. Inilah pentingnya memahami bahwa kebahagiaan itu mempunyai tahapan, kebahagiaan itu jenisnya lain-lain. Orang supaya tidak berhenti, dianggap kalau sudah kecukupan apa yang dibutuhkan, apalagi hidupnya bahagia karenanya. Kalau sudah cukup, bahkan dihormati dalam keberadaannya karena mempunyai posisi yang sangat bagus dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kalau sudah keluarga, anak-anaknya dan lingkungannya sudah baik sesuai yang diharapkan, supaya tidak dianggap itu final dalam kehidupan ini. Ini tahapan awal, ini jenis pada umumnya. Sebab kalau berhenti kepada hal itu, ibu bapak, bisa berubah kapan saja, karena perubahan itu memang cirinya daripada kehidupan. Ketika perubahan itu terjadi, semula memiliki dan menikmati apa yang telah dimilikinya dengan kecukupan yang membuat dirinya bahagia. Semula berada pada posisi yang terhormat dan dihormati banyak orang. Semula anak dan keluarga sesuai yang diharapkannya, yang membuat dirinya bahagia dan berhenti pada tahapan itu. Maka ketika perubahan itu terjadi, orang sulit bisa untuk menerima. Padahal mau diterima atau tidak diterima, perubahan itu pasti terjadi, karena perubahan adalah
sifat daripada kehidupan. Perubahan adalah ciri kebenaran dalam kehidupan ini. Memahami bahwa kebahagiaan adalah bertahap. Memahami kebahagiaan itu banyak jenisnya. Diharapkan supaya tidak mandek, tidak berhenti untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan yang bersifat dunia sementara, walaupun kita memang ada di dunia ini. Itulah pentingnya kita memahami kebahagiaan itu ada tahapannya, kebahagiaan itu banyak jenisnya. Setidaknya kita belajar ada 3 tahapan dari kebahagiaan itu. Inilah kebahagiaan jenisnya umum, sifatnya yang dicari banyak orang, dan tahapan awal. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, kebahagiaan berikutnya adalah kebahagiaan kelahiran di alam lebih baik, yaitu alam bahagia, alam para dewa, alam surga. Ya Bante, kalau yang percaya, kalau yang nggak percaya, oleh karenanya itulah pentingnya pemahaman. Percaya atau tidak percaya, ibu bapak, saudara-saudari sedama, besok itu akan ada hari selain hari Rebu yang saat ini, hari Rabu yang saat ini kita beraktivitas. Percaya atau tidak percaya, besok ada hari selain hari Rabu saat ini yang kita gunakan untuk aktivitas. Percaya atau tidak percaya, kemarin bukan hari Rabu, kemarin adalah hari Selasa, besok adalah hari Kamis. Bisa disederhanakan seperti itu kehidupan yang akan datang, kelahiran yang akan datang. Jika tidak percaya akan kelahiran yang akan datang, itu sama dengan tidak percaya hari Kamis, walaupun tidak percaya pada hari Kamis. Hari Kamis tidak menuntut untuk dipercaya. Toh setelah Rabu itu akan Kamis. Demikian pula kehidupan yang terus berproses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari kelahiran ke kelahiran, dari punarbawa kelahiran ke kelahiran berikutnya. Maka ketika pemahaman kita bahwa kehidupan, bahwa kebahagiaan itu ada tahapan. Ada kebahagiaan dunia, ada kebahagiaan di alam berikutnya atau alam dewa, alam surga. Disinilah ibu bapak langkah, energi, daya upaya kita, ketekunan kita. Tidak hanya kita gunakan untuk mencari akan kebutuhan pada saat ini, tidak hanya kita gunakan untuk mengelola akan yang kita miliki dalam kehidupan ini saja, tetapi pemahaman itu akan mendorong, pemahaman itu akan bisa membimbing orang untuk mencari bekal selain kebutuhan. Dalam hidup ini kita butuh akan kebutuhannya. Setelah hari Rabu ini kita harus menyambut proses hari Kamis, supaya hari Kamis lebih baik daripada hari Rabu ini.
Apabila pada saat ini sudah mendapatkan kebahagiaan tahapan pertama, yaitu kebahagiaan bersifat sementara, jenisnya umum, kita akan tingkatkan kebahagiaan yang lebih khusus. Lah kelahiran yang akan datang kan tidak tahu, Bante. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita bisa terlahir di alam surga, alam dewa, alam bahagia? Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, jika kita tidak tahu, asal kita mau tahu, sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah ketika kita mau tahu, dikasih tahu, tetapi tetap tidak mau tahu. Itulah yang tidak mudah untuk diberi tahu. Ya Bante, saya ingin tahu. Bimbinglah, berikanlah tahu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, secara dharma atau dalam perspektif ajaran Sang Buddha, akibat itu kan tergantung daripada sebab. Ketika kita membuat sebab yang baik dalam kehidupan sekarang ini, maka akibat itu pun akan menjadi baik. Itulah hukum kebenaran. Itulah sarana untuk diketahui tentang kebenaran. Kalau orang mau tahu dengan cara itu, akan nganggukkan kepalanya. Oh, begitu ya. Jadi sebab yang baik itu mesti kita lakukan, karena sebab yang baik itu akan menjadi akibat yang baik. Walaupun belum berakibat pada saat sebab itu dilakukan, ya, karena memang itu hukumnya. Jika kita ingin tahu dan mau tahu dengan cara itu, akan tahu kebahagiaan tahapan kedua, kebahagiaan di alam berikutnya, alam surga, alam para dewa. Apalagi kalau kita menyitir atau dalam Dhammapada ada syair berpasangan, idanandati pejanandati, kata punyo ubayatanandati, punyang me katanti nandati, bionandati sukating katu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, syair Dhammapada itu artinya adalah di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya bahagia. Pada hari Rabu ini bahagia, pada hari Kamis pun bahagia. Kalau kita perpendek supaya ingatan kita bisa nyambung jika jauh belum sampai. Siapakah mereka yang saat ini bahagia, di saat yang akan datang bahagia, atau kelahiran berikutnya bahagia? Mereka yang melakukan perbuatan baik, mereka yang mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, merekalah yang bahagia di dua kehidupan itu. Saat ini bahagia, saat yang akan datang bahagia. Di dunia ini bahagia, di kehidupan berikutnya bahagia. Selagi berpikir karena telah berbuat baik, selagi berpikir, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang baik, orang tersebut sudah bahagia.
Apalagi kalau sebab itu sudah membawa akibat. Terlahir di alam bahagia, alam para dewa. Dia menikmati akan keberadaannya, buah daripada karma baiknya. Kalau begitu, pendek ceritanya Bante, ibu bapak, saudara-saudari sedama. Jika Anda sekarang sudah bahagia karena memiliki kecukupan apa yang sudah Anda miliki karena ketekunan Anda. Jika Anda sekarang sudah mempunyai posisi-posisi yang merupakan buah karma baik Anda. Jika Anda sekarang sudah mempunyai keluarga yang harmonis, yang Anda harapkan itu terwujud dalam kehidupan ini, maka ingat, kebahagiaan bukan satu tahapan itu. Kebahagiaan jenisnya bukan jenis yang umum itu. Ketika orang mengetahui dan menyadari hal itu, lantas bisa menyisihkan sebagian miliknya untuk berbuat baik, bisa menggunakan waktunya untuk belajar dhamma, meningkatkan keyakinannya, bisa juga beraditana atau bertekad untuk melatih jalankan sila. Walaupun dalam kehidupan sekarang sudah tercukupi, sudah bahagia, tapi karena memahami kebahagiaan itu mempunyai tahapan, jenisnya kebahagiaan itu juga macam-macam. Orang yang mempunyai pemahaman seperti itu tidak berhenti kepada kebahagiaan yang bersifat duniawi sementara. Dia bukan hanya menikmati karena kecukupan akan kebutuhannya, tetapi juga mempunyai pemikiran yang jauh. Selain hari Rabu, juga ada hari berikutnya. Mau menyisihkan sebagian miliknya untuk berbuat baik, kebaikan itulah. Mau menggunakan posisinya untuk berbuat sesuatu kepada orang banyak, perbuatan baik yang dilakukan kepada orang banyak itulah. Mau bertekad untuk melatih dirinya untuk menjalankan latihan 5 sila sebagai perumah tangga ibu bapak dengan sungguh-sungguh, itulah kebajikan-kebajikan yang akan membawa kelanjutan tahapan, meningkatkan jenis yang sifatnya umum kebahagiaan menjadi kebahagiaan yang bertingkat khusus, yaitu membawa punarbawa, kelahiran di alam bahagia. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa mempunyai pemahaman hidup ini dengan benar, sejauh mana kita bisa mengelola sumber daya dan potensi yang kita miliki, maka akan membawa tingkatan tahapan dari kebahagiaan itu. Di dunia ini bahagia, di alam berikutnya bahagia. Karena berbuat baik bukan hanya berhenti kepada menikmati akan kebutuhan, tetapi juga menggunakan kebutuhan itu untuk berbuat baik kepada orang lain, pihak lain, dan juga untuk mengembangkan kualitas batin, menjalankan latihan sila, menjalankan untuk mengembangkan batin, berlatih meditasi. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu juga bukan tahapan yang akhir. Itu tahapan kedua. Itu bukan jenis yang menjadi prioritas dalam perjuangan kita dalam menjalani kehidupan. Ada kebahagiaan yang menjadi prioritas sebenarnya kalau pemahaman kita tentang hidup ini benar, pengelolaan sumber daya kita, potensi diri kita dengan baik, akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau tidak, ya bisa berhenti kepada tahapan kedua, itu pun sudah
Kalau ukuran tahun kita dalam kehidupan di dunia bisa ribuan tahun, bahkan dianggap itu tetap atau kekal karena lama sekali. Kebahagiaan di alam dewa, khususnya dewa-dewa yang tingkatannya tinggi. Nah, kebahagiaan berikutnya jenis yang khusus ini, ibu bapak, saudara-saudari sedama, kebahagiaan yang padamnya daripada keinginan dan berhentinya daripada punarbawa atau kelahiran di alam manusia maupun alam dewa. Nah, inilah kebahagiaan sesungguhnya, tahapan yang akhir, kebahagiaan pencapaian daripada nibbana. Nibbanang paramang sukang. Jadi kebahagiaan yang tertinggi yaitu ketika orang bisa melampaui kebahagiaan yang bersifat duniawi, kebahagiaan yang bersifat surgawi. Karena kebahagiaan dua tahapan itu, kebahagiaan yang sifatnya masih sementara, kebahagiaan konsekuensi daripada keberadaan kelahiran tidak lepas daripada perubahan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, tentu ini memerlukan ketekunan, keuletan, tekad, komitmen dan konsisten yang tidak pada umumnya, pada khususnya ini lebih prioritas lagi. Caranya Bante, kalau kita bahagia di alam dewa, punarbawa di alam surga, alam bahagia, hanya bermodal dengan kebajikan. Kalau di alam manusia hanya kesuksesan akan yang kita butuhkan, sedangkan kebahagiaan tahap ketiga ini untuk menyempurnakan daripada kebajikan. Tanpa melekati dengan kebajikan. Karena kalau melekati tidak akan sampai pada tahapan ketiga, berhenti kepada tahapan kedua. Belum sempurna akan kebajikan karena masih melekati akan kebajikan yang telah dilakukannya. Jadi tidak cukup untuk berbuat baik sebanyak mungkin Bante, tidak cukup. Berbuat baik sebanyak mungkin ditambah dengan tidak melekati akan kebaikan yang telah dilakukan. Tidak menimbulkan keegoan akan prestasi yang telah dilakukannya. Sebab kalau masih ada jerat, jaring, dan ikatan itu tidak akan bisa terpipas daripada punarbawa. Kebahagiaan tahapan kedua tidak sampai kepada kebahagiaan yang terpipas dari jerat, jaring, dan ikatan dunia maupun surga. Tapi apakah kami ini bisa Bante, ibu bapak, saudara-saudari sedama? Kalau mengacu pada siswa Arya, siswa-siswa yang terberkah yang telah terbebas daripada jaring, jerat, dan ikatan daripada kehidupan, kenapa kita tidak bisa? Para siswa Arya itu terdiri dari nama dan rupa, lahir dan batin sama dengan kita. Para siswa Arya itu juga asalnya putu jana, seperti kita juga yang putu jana. Tapi kan dulu ada Sang Buddha Bante, ibu bapak, saudara-saudari sedama.
argumentasi alasan itu tidak mendasar. Karena Sang Buddha mengatakan ketika ditanya siswanya apabila Sang Buddha parinibbana, siapa yang akan mengganti Sang Buddha? Sang Buddha menjawab, Dhamma adalah. Dan Dhamma sekarang masih kita pelajari, Dhamma masih tetap ada karena Dhamma adalah hukum kebenaran. Akaliko tak lekang oleh waktu, pasiko mengundang untuk dibuktikan hukum sebab akibat, paticca samuppada, 4 kesenyataan mulia, tilakana masih kita pelajari. Kendati Sang Buddha parinibbana, Dhamma adalah jalan. Bahkan ada Sang Buddha dalam keberadaan kita kalau kita tidak praktek Dhamma. Jauh dari Buddha, tidak mungkin bisa jadi Buddha. Oh, jadi kuncinya adalah Dhamma Bante, ajaran Sang Buddha. Betul Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, maka kita tidak perlu kecil hati jika saat ini, jika kehidupan ini beda dengan kehidupan yang dulu, dan kehidupan sekarang juga akan beda dengan kehidupan yang akan datang. Itu akan terus seperti itu. Namun Dhamma tetap akan membawa pada pembebasan orang yang mempraktikannya. Dhamma akan menjadi penerang dari orang yang mengalami kegelapan. Dhamma akan membimbing orang yang mau untuk dibimbingnya. Ketika kita mempunyai semangat, ketika kita mempunyai komitmen, ketika kita mempunyai ketekunan, maka walaupun sebagai perumah tangga Ibu Bapak Anda sekalian punya peluang, punya hak, karena punya potensi yang bisa dikelola, yang bisa dikembangkan sumber daya diri kita kalau ada kesungguhan. Jadi kebahagiaan yang ketiga itu kebahagiaan karena padamnya daripada keinginan, padamnya daripada punarbawa, bisa Bante. Jawabannya ada pada diri Anda masing-masing. Kalau dengan kesungguhan mempraktikkan Dhamma, potensi yang kita miliki itu akan mengantarkan pada kebahagiaan yang ketiga. Bukan hanya kebahagiaan dunia, kecukupan akan yang dibutuhkan, bukan hanya kebahagiaan punarbawa di alam surga, alam para dewa, tapi bisa membebaskan dari punarbawa mencapai kebahagiaan tahapan ketiga, menyempurnakan daripada kebajikan yang sudah kita latih. Cuma sekarang kan belum sempurna. Berbuat baik kita kepingin dihargai, berbuat baik supaya kita dinilai baik, masih dalam tahapan seperti itu. Belum berbuat baik karena kebajikan, bukan berbuat baik karena siapa dan apa. Nah, kalau ini kita latih, kenapa kita tidak bisa? Bisa kita punya potensi. Dhamma mengajarkan kita, cuma latihan kita saja. Berbuat baik perlu dinilai, berbuat baik perlu dihargai. Nah, kalau itu jerat jaring kelekatan akan hal itu masih kuat, ya berhenti kepada kebahagiaan tahapan 2, tahapan 1, belum sampai mengarah kepada tahapan yang ketiga.
padamnya daripada pengharapan, keinginan, dan untuk menghentikan proses punarbawa yang berulang kali, menyempurnakan daripada kebajikan, berbuat baik untuk kebaikan tanpa melekati akan kebajikan. Itulah yang perlu kita latih, sehingga pada tahapannya latihan itu sebagai proses untuk mengondisikan potensi kebahagiaan yang luhur yang ada dalam diri kita akan tumbuh berkembang. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, intinya adalah kita hanya untuk diajarkan berbuat baik, tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik. Murnikan batin kita supaya tidak melekati, tidak mengharapkan ketika kita melakukan perbuatan baik. Jika tahapan ini bisa kita lakukan, Anda, kita semua punya peluang bisa mencapai yang dicapai para siswa Arya. Karena para siswa itu terdiri dari nama dan rupa, kita juga terdiri nama dan rupa. Para siswa kena tercengkram oleh hukum perubahan anicca, kita juga tercengkram oleh hukum perubahan. Para Arya diajarkan dhamma, kita juga belajar dhamma. Bedanya kesungguhannya, bedanya adalah semangatnya, bedanya adalah daya tahannya ketika ada perintang-perintang yang mengadang kita melakukan perbuatan baik. Maka itu mesti kita sadari. Setelah kita sadari, kita ambil pelajaran kita untuk mengembangkan potensi diri kita. Tidak mustahil 3 tahapan itu bisa kita capai dalam menjalani kehidupan ini. Bahagia di dunia, bahagia punarbawa di alam-alam para dewa, dan pada akhirnya bahagia terbebas daripada punarbawa dengan berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya pada saat ini menyisihkan dan menggunakan waktu untuk belajar dhamma sebagai sarana berbuat baik. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan secara bersama akan membawa kebahagiaan. Syukur kalau mengarah kepada kebahagiaan yang tahapan ketiga. Kalau belum ke sana, minimal kebahagiaan dalam kehidupan sekarang. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Ya ibu bapak, sebelum kita lanjutkan, waktu yang masih ada akan digunakan untuk yang menjawab pertanyaan jika ada yang mengajukan pertanyaan pada malam ini. Ya, dari atas Saudara Leonardo, selamat malam. Buddha Nobawena Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Umi, Ibu Leoli Jin, ya. Tasilani Santuti, ya Mas Karso Prayitno, ya Ci Ima Dewi Husen, ya, Ibu Christine Susana, Ibu Heni, Mamangke, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Bante, Samanera dan Atasilani. Namo Buddhaya Ibu. Ya, berikutnya Pak Jong, Ibu Jong Liana, ya. Bapak Andrian Juwono, ya Kak Andrian, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Cik Linda, Kak Senming, Namo. Ya, berikutnya Ibu Endang Mano Nati, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, ya. Berikutnya Pak Han Tirta atau Ibu Han Tirta, ya.
Berikutnya Ibu Lindawati Wijaya, Lek Sidi, Namo Buddhaya. Lai Cuanpi, ya. Saudara atau saudari Lisian, selamat malam Bante. Samanera Atasilani Kalyanamita, semuanya Satihotu, Namo Buddhaya. Ya. Berikutnya Susilawati, ya. Berikutnya Ibu Lipang, dan berikutnya Win ya ini. Berikutnya dari Kok Guandi Wijaya, Saudara Peter Johan, Namo Buddhaya, Satihotu Bante. Selamat Samanera Tasilani, umat Sedama, selamat petang, ya. Menjelang malam, ya. Ibu Joyce, ya. Kosen Ming, ya. Ibu Dorin, Ibu Neti, ya Kak Hokle, ya Ibu Ai dan Kui Lianhua, ya Ibu Lucy, ya Ciperi Resize apa ini internasional, ya Ibu Seni Salek, ya. Malam Bante, Samanera, Namo Buddhaya. Berikutnya selamat ya dari Ibu Laoli Jin, ya, sadu-sadu. Terima kasih Bante, Samanera Tasilani, ya Ibu Aling Ajo, ya. Bapak Indarti Aryo Tama, Namo Buddhaya. Bante, Namo Buddhaya Pak. Sekusun, ya Kau Sepul, ya. Berikutnya Ibu Wati, selamat malam Bante, Samanera Tasilani Kalyanamita, Namo Buddhaya, Satihotu. Semoga semua makhluk berbahagia, ya Kok Akun, Mulia Akun, ya Pak Jimmy, ya Ibu Sioping, Namo Buddhaya. Pak Suryana Peling, ya Pak, Bu Suryana Peling atau Pak Suryana ya ini. Ibu Wati, berikutnya Bu Ratnasari, Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Bu Yencen, Pak Tony Suwito, ya. Merlia Padma Dewi, selamat malam Bante, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya Ibu Meliana Padma Dewi. Bante, mohon izin tanya, apakah orang yang bunuh diri bisa lahir di alam bahagia? Ya, apa orang yang bunuh diri bisa lahir di alam bahagia? Ya, kelahiran itu kan bukan ditentukan keadaan orang meninggal. Ya, jadi kelahiran itu yang menentukan bukan situasi, kondisi, proses kematian. Tapi kelahiran itu disebabkan oleh karma yang terakhir pada saat orang mau meninggal. Ya, di situ. Pada umumnya orang berasumsi itu keadaan pemicu daripada kematian itu yang dijadikan asumsi untuk mengukur orang terlahir di alam bahagia atau menderita. Masa dalam keadaan bunuh diri orang bisa bahagia? Wong meninggalnya saja bunuh diri. Kan orang begitu asumsinya. Padahal yang membawa kelahiran itu bukan keadaan kematiannya. Nah, mesti ke sana.
Asumsi pola pikir yang berhenti kepada pemicu kondisi kematian itu mesti harus diubah. Harus cara berpikirnya, oh kelahiran itu bukan karena kondisi pemicu keadaan kematian makhluk hidup atau orang, tapi buah daripada karma yang dilakukannya. Kalau pada saat-saat akhir itu lantas pikirannya bisa positif, ingat karma baiknya walaupun pemicunya melakukan bunuh diri, tapi ini bukan berarti mendukung loh ya. Harus dipahami nih, jangan sampai nanti jawaban Bante itu seolah-olah mendukung ya. Ya tidak. Saya akan menjawab pada yang membawa kelahiran kembali itu bukan pemicu kematiannya, tetapi karma di saat orang mau meninggal itu. Ya, jadi ke sana jangan ditafsirkan nanti jawaban ini mendukung gitu ya, mendukung. Jadi harus dikembalikan cuti citanya itu, keadaan pikiran yang terakhir itu apa yang terjadi. Ya itu kan nggak gampang diketahui. Orang kan mengetahui, oh dia bunuh diri, oh dia misalnya kena musibah ini, kan itu orang yang jadi ukuran. Apakah orang yang misalnya meninggal habis ya olahraga langsung atau tidur nyenyak gitu langsung itu jaminan lahir di alam bahagia? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya, jadi kalau pertanyaannya Bante, apakah orang bunuh diri itu bisa lahir di alam bahagia? Harus diganti pertanyaan. Kalau orang yang tidak bunuh diri, apakah pasti masuk surga atau alam bahagia? Supaya objektif. Karena sama-sama melihat pemicunya. Jangan lantas asumsi itu berkembang ketika misalnya orang meninggal karena bunuh diri. Supaya objektif, kalau nggak bunuh diri, apakah orang tersebut terlahir di alam, bisa terlahir di alam bahagia? Enggak juga. Kenapa? Karena yang membawa kelahiran itu bukan karena proses kematiannya. Nah, oleh karenanya berbuat baik itu penting. Karena berbuat baik itu nanti akan menentukan. Ya Ibu, jadi pertanyaan ini sering memang jadi tergantung pada buah karmanya, cuti citanya pada saat di akhir hidupnya itu kusala kama atau akusala kama, bukan soal proses kematiannya. Entah itu tidur nyenyak lantas meninggal, diasumsikan lantas terlahir di alam bahagia, lantas orang yang meninggalnya gantung diri tadi lantas diasumsikan terlahir di alam tidak bahagia. Tidak seperti itu. Yang bisa terlahir di alam bahagia maupun menderita adalah perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Bukan cara, bukan proses, bukan pemicu daripada kematiannya. Ya saya kira begitu Ibu Melina ya, Meliana ya, Merlila Padma Dewi ya. Berikutnya Ibu Susitan ya, yang hadir. Berikutnya Ibu Xiaoping. Namo Buddhaya. Bante izin bertanya, bagaimana cara menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri? Apakah dengan mulai belajar
dengan melakukan sesuatu dengan pikiran baik, ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Mohon dibantu penjelasannya, Bante. Iya Bu, karena berbuat baik itu nama lain daripada kebahagiaan. Jika kita ingin bahagia dalam hidup kita, kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Karena kebaikan itu nama lain daripada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan kita lebih meningkat, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara, tentu saja kebaikan yang kita lakukan itu harus berkualitas juga. Misalnya berbuat baik karena ingin mendapatkan nilai baik. Nah itu kebaikan yang kita lakukan yang sifatnya umum. Begitu kita berbuat baik, lantas dinilai baik, kita bahagia. Kalau nggak dinilai baik, ya tentu kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan, malah bisa kesel. Nah ini kebahagiaan yang masih mengandung resiko. Maka perlu ditingkatkan. Berbuat baik, mau dinilai baik atau tidak dinilai baik, nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan hal yang patut saya lakukan, yang bisa saya lakukan sebagai sarana berbuat baik. Nah ini meningkat lagi. Kebahagiaannya meningkat. Kalau sudah berbuat baik tidak dinilai baik, bahkan dinyinyiri orang ketika berbuat baik, ibu tidak terpengaruh oleh itu. Enggak, tujuanku kan berbuat baik. Walaupun dia menyinyirin saya, menilai buruk saya, enggak apa-apa. Ibu tetap bahagia dengan perbuatan baik yang ibu lakukan. Nah ini kebahagiaan yang meningkat sudah. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan juga lebih berkualitas. Tidak hanya mencari penilaian, tetapi berbuat baik sebagai tujuannya. Nanti kalau ibu bukan hanya berbuat baik, tidak diharap untuk dinilai dan itu tadi ya, berbuat baik ditingkatkan lagi. Tingkatannya apa Bante? Menyempurnakan daripada kebajikan. Bagaimana menyempurnakan kebajikan itu? Selain tidak ya mengharap untuk dinilai baik dan lain sebagainya itu, tidak akan terjebak oleh kelekatan akan kebanggaan akan kebaikan yang telah dilakukannya. Nah ini berkualitas lagi kebaikan yang telah ibu lakukan. Maka kebahagiaan yang akan didapatkan juga tahapannya lebih tinggi lagi. Nah ini semua bisa kita, istilah ibu tadi, ciptakan. Ini bisa dilakukan karena semua tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana pemahaman kita tentang kehidupan ini, bagaimana kita mengelola potensi diri kita dengan baik itu. Nah itu bersinergi akan bisa menciptakan atau membuat sebab baik yang sifatnya duniawi, baik yang akan ke surgawi, baik juga yang akan melampaui daripada kebahagiaan yang tahapan 3 tadi, tanpa terjebak oleh kelekatan diri sendiri, kebanggaan akan kebaikan yang telah dilakukan, menyempurnakan. Ya itu bisa melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah itu bisa kita latih kapan saja. Karena itu tergantung pada diri kita. Ya, jadi asal ada tekad, asal ada komitmen, asal ada konsisten diri kita bahwa hidup ini kita punya tujuan yang harus kita capai. Kalau bahagia tidak hanya bahagia duniawi, kalau bahagia tidak hanya surgawi, kita ada target yang lebih jauh lagi, yaitu kebahagiaan yang bebasnya daripada punar bawa. Begitu Ibu, jadi melalui 3 tahapan Ibu Xiaoping bisa untuk melatihnya sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan
dhamma itu bisa diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya dari Ibu Selvi, Ibu Wati, Ibu Selvi Dewi, Wandami Bante, ya malam, Ramani, ya, Santa Damesti, ya, Wandami Bante, ya selamat malam, Pasika Santa Damesti. Ya. Berikutnya dari Ibu Sani Salek Bante, sangat sulit dijalankan dhamma mencapai kebahagiaan. Apa ada cara singkat untuk mendapatkan kebahagiaan? Terima kasih. Ada Bu, singkat asal bisa menjalani juga. Singkatnya bagaimana? Kalau Ibu dengan waktu singkat ya bisa berusaha memperhatikan dan menyadari gerak-gerik tubuh, setiap gerak-gerik tubuh Ibu itu, Ibu bisa menyadari ya gerakan tubuh tanpa putus loh ya, perhatian penuh namanya, usaha yang militan, perhatian penuh, sadar. Kaki sedang melangkah, kaki sedang melangkah yang kanan atau kiri. Ya pokoknya gerak-gerik nama dan rupa, lahir dan batin ini setiap muncul, berkembang dan berlalu, fisik maupun batin, Ibu bisa memperhatikan sepenuhnya, perhatian seutuhnya, berupaya melakukan itu dan menyadari hal itu seutuhnya. Lantas Ibu bisa mengetahui bahwa nama dan rupa ini tidaklah tetap, anicca. Karena nama dan rupa itu tidak tetap, nama dan rupa ini adalah tidak memuaskan, dukkha. Nah, baru karena itu diupayakan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan perhatian yang benar, sadar menyadari itu, anatta itu bukan teori lagi. Nah, Ibu bisa mendapatkan kebahagiaan singkat. Bisa 7 hari, bisa 3 hari. Tapi kalau nggak bisa 7 hari, 3 hari, berarti Ibu nggak dengan sempurna itu ada yang lepas daripada perhatian, usaha dan kesadaran muncul berkembangnya dan berlalunya akan nama dan rupa ini. Yalah Bu, kalau maunya singkat tapi mesti harus padat juga, konsekuensinya begitu. Lebih bagus sesuaikan dengan kemampuan kita saat ini. Itulah yang realistis. Berusaha menjaga pikiran supaya pikiran tidak berpikir yang negatif. Kalau pikiran negatif, Bante, sadar menyadarinya. Oh, pikiranku negatif. Nah, dijaga, disadari supaya negatif itu muncul, bertahan, akhirnya berlalu. Supaya tidak tumbuh berkembang dengan pikiran negatif. Nanti kalau ucapan negatif, berusaha untuk menyadari semampunya dulu ya, sampai perbuatan, latihan semampunya dulu. Nanti kan dapatkan kebahagiaan yang tercukupi akan kebutuhannya, kebahagiaan dengan bisa menerima apa yang ada. Nah, itu bahagia juga. Nah, setelah itu nanti kita tingkatkan lagi. Inilah kebahagiaan yang bisa kita capai sesuai dengan kemampuan kita dulu. Ya, jangan kita loncat pada tahapannya yang memang itu belum pada kemampuannya. Nanti akan menjadi mudah juga kalau pada tahapannya dan akan membawa kepada loncatan berikutnya. Nah, begitu Ibu Sani Salek ya. Berikutnya Ratana Silani ya, Ibu Ratana Silani atau ini ya
sila ya, atau namanya memang Silani ya, Ratana Silani. Berikutnya dari Imani Tan, Namo Buddhaya Bante. Merlia Padma Dewi, ya Bante, anumodana atas penjelasannya. Ibu Xiaoping, anumodana Bante. Dari Devin Tio, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, apakah mengejar kebahagiaan duniawi juga akan menimbulkan kekotoran batin dan karma buruk? Yang mengejar kalau dengan cara yang baik, ya tidak melanggar sila, sesuai dengan dhamma, ya tidak karma buruk. Cari sebanyak-banyaknya, semasih bisa untuk mencari harta yang memang dibutuhkan itu. Setelah itu, supaya enggak menimbulkan kekotoran batin, gunakan sebaik-baiknya. Ya, cari dengan yang benar, gunakan dengan yang benar. Mesti begitu. Kalau istilah saya gini, saatnya mencari, cari. Cari sebanyaknya. Dengan cara yang benar. Karena memang hidup ini ada saatnya cari, cari. Tapi setelah mendapatkan, jangan hanya untuk mencari dan didapatkan. Jadi kekotoran batin. Gunakan, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Untuk kebahagiaan keluarga, untuk usaha Anda, untuk disimpan suatu saat kalau digunakan dalam keadaan paceklik, dan untuk berbuat baik. Manfaatkan sebanyak-banyak mungkin. Jangan Anda dimanfaatkan oleh kekayaan duniawi, tapi Anda harus memanfaatkan oleh itu. Enggak akan menjadi kekotoran batin. Saatnya melepas, mesti dilepas. Karena Anda atau harta Anda yang akan meninggalkan. Cuma itu, enggak ada jalan lain. Maka saatnya mencari, cari. Saatnya menggunakan, gunakan. Saatnya melepas, lepas. Nah, kalau bisa itu bagus. Jadi kekayaan duniawi sebagai sarana untuk berbuat baik. Jangan sampai malah mencari kekayaan duniawi untuk menambah kekotoran batin. Saya kira begitu, Saudara Devin, Tio, semoga bermanfaat jawaban yang singkat. Ibu Sani Salek, Anumodana, Anusasana Bante, saduk-saduk. Ya, Nandaling, ya saya kira cukup Ibu Bapak, waktu kita sudah habis. Langsung kita tutup dengan pati dana yang akan dilangsungkan oleh Bante Adi Cito. Ya, kepada Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, untuk belajar dhamma bersama, untuk diskusi bersama. Semoga ini menjadi kebajikan bagi kita semuanya dan membawa kebahagiaan bagi kita dan keluarga Anda. Semoga semua makhluk berbahagia.